Dewa setengah langkah juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan, dan Raja Kera Besar, salah satu dari 10 Raja Iblis teratas di Gunung Iblis, jelas merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di antara dewa setengah langkah, yang paling dekat dengan keberadaan para dewa. Oleh karena itu, setelah melihat Raja Kera Besar, dewa setengah langkah yang menampakkan diri kepada Murong Yu sebelumnya tidak berani untuk terus melakukannya. Jelas, dia sangat iri dengan Raja Kera Besar. Meskipun dewa setengah langkah yang menembak itu kuat, dia dikenal sebagai keberadaan teratas di dunia kultivasi. Tetapi dia tahu bahwa jika Raja Kera Besar ingin membersihkannya, dia benar-benar bukan lawan. Membunuh Murong Yu penting, tetapi hidupnya bahkan lebih penting. Melihat Raja Kera Besar muncul, Raja Kera Kecil dan yang lainnya jelas sangat gembira, dan kemudian Raja Kera Kecil juga berkata dengan keras, "Murong, tidak ada yang berani menyentuhmu sekarang, kamu harus kembali." Mendengar perkataan Raja Kera Besar dan Raja Kera Kecil, Murong Yu yang berada di kejauhan mengerang sejenak, tetapi berteleportasi. Meskipun memalukan untuk dilindungi seperti ini, dia hanyalah seorang junior. Meskipun dia kuat, wilayah kekuasaannya tidak tinggi. Meskipun dia dilindungi, saya yakin tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah satu langkah, Murong Yu kembali ke puncak gunung tempat dia awalnya berada. Setelah melirik sekilas pada setengah langkah abadi yang menembaknya, Murong Yu menatap Raja Kera Besar. Raja Kera Besar tampak seperti pria parubaya, sangat tinggi, sekitar 3 hingga 4 meter, dan aura samar yang terpancar dari tubuhnya sangat menakutkan dan mengejutkan. Namun, Murong Yu samar-samar melihat udara abu-abu samar darinya. Kematian. Murong Yu tercengang. Dia telah mendengar bahwa Raja Kera Besar sedang mendekat, dan dia mengambil langkah terakhir untuk mundur. Sekarang tampaknya begitu. Kematian bukanlah kekuatan, tetapi orang yang akan mati. Misalnya, para biksu yang mendekati batas waktu, seperti orang-orang yang dekat dengan kehidupan di dunia fana. Tentu saja, di dunia fana, mereka tidak dapat melihat ketidakberdayaan. Karena aura kematian seorang manusia sangat lemah, hampir tidak terlihat, dan dengan semakin kuat kekuatannya, aura kematian menjadi lebih kuat. Kekuatan Raja Kera Besar sangat kuat, dan dia biasanya dapat menekan kematian, tetapi sekarang masih ada kematian yang melekat di tubuhnya, jelas batasnya sangat dekat. Anak itu telah melihat Raja Kera Besar. Murong Yu membungkuk kepada Raja Kera Besar. Apakah itu statusnya sebagai Raja Iblis atau alasan Raja Kera Kecil? Dia pasti seperti ini, menunjukkan rasa hormat. Terlebih lagi, mereka hanya menyelamatkan diri mereka sendiri. Haha, ku dengar kau telah membunuh beberapa makhluk abadi. Membunuh satu langkah makhluk abadi dengan melewati alam kesengsaraan itu bagus. Dan ku dengar kau baru berkultivasi sekitar 20 tahun. Tidak heran kau tumbuh begitu cepat sehingga kau begitu tidak tahu malu untuk menembakmu. Sekarang, Raja Kera Besar tertawa, makhluk abadi setengah langkah itu dengan ekspresi sembrono di wajahnya. Murong Yu juga tersenyum tipis, ada terlalu banyak pendahulu untuk mengambil tindakan, kalau tidak, aku benar-benar tidak dapat membantu para tua yang tidak tahu malu ini, wajah-wajah tua yang tidak tahu malu ini sangat tebal, dan usia kehidupan lebih besar dari gabungan usia leluhurku yang berusia ratusan generasi, tidak tahu malu untuk menembakku. Makhluk abadi setengah langkah yang telah menembak sebelumnya tampak biru dan putih, dan menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan. Tetapi apa yang dikatakan Murong Yu benar. Sungguh tidak tahu malu bagi seseorang seperti dia yang telah hidup selama ratusan ribu tahun untuk menembak Murong Yu yang telah hidup kurang dari 50 tahun. Haha, aku di sini, biarkan aku melihat siapa yang berani melakukannya padamu. Raja Kera Besar tertawa dan berkata dengan nada mendominasi. Dengan kekuatan Raja Kera Besar, untuk melindungi satu orang di sini, tidak ada yang berani menyerang Murong Yu, bahkan jika itu adalah orang kuat dari 10 sekte. Murong Yu tersenyum tipis, anak itu, terima kasih, senior. Namun, saya bukanlah orang yang patuh. Saya memperhatikan balas dendam. Kali ini saya dipromosikan ke Sendai, dan saya akan mengunjungi orang-orang yang telah mengejar saya satu persatu. Suara Murong Yu dingin dan menyebar ke seluruh penonton, menyebabkan banyak orang mengerutkan kening, tetapi pada saat yang sama niat membunuh yang kuat muncul. Dengan kekuatan Murong Yu, dan memberinya cukup waktu untuk tumbuh dewasa,
bahkan jika dia adalah kelompok seni bela diri 10, dia tidak akan menjadi lawannya. Terutama setelah dipromosikan ke Sendai kali ini, setelah pembangkit tenaga listrik dari semua seni bela diri melonjak, seni bela diri mereka bahkan bukan lawan Murong Yu. Anak ini harus mati. Mata suram yang tak terhitung jumlahnya menyapu, penuh dengan niat membunuh yang kuat. Bagi Murong Yu, yang dapat mengancam keberadaan sekte mereka, mereka telah melancarkan niat membunuh yang kuat. Mendengar ini, Raja Kera Besar menatap Murong Yu tanpa daya. Kata-kata Murong Yu telah memicu niat membunuh banyak orang. Mungkin ada perlindungan dari Raja Kera Besar sebelum Seng Xiantai dibuka, dan mereka masih tidak berani menyerang Murong Yu. Namun begitu Seng Xiantai dibuka, akan terjadi kekacauan saat itu, dan Raja Kera Besar tidak akan punya waktu untuk mengurus Murong Yu. Dalam kekacauan itu, pasti akan ada banyak orang kuat yang menyerang Murong Yu. Dengan kekuatan Murong Yu, pasti sulit untuk melawan. Tentu saja, Murong Yu merasakan tatapan membunuh yang menyapu dirinya. Namun, dia tidak peduli. Ketika saatnya tiba, para ahli ini akan ingin bertarung untuk memasuki Seng Xiantai. Siapa yang akan memperhatikan dirinya sendiri? Paling-paling, dia hanya menyempatkan diri untuk menamparkan dirinya sendiri. Namun, bagaimana mungkin Murong Yu takut pada orang-orang ini? Dengan kecepatannya, orang-orang ini masih kesulitan untuk membunuhnya. Setelah insiden Seng Xiantai, kamu harus melalui 49 kesengsaraan sesegera mungkin. Begitu kamu mencapai tahap transformasi, kekuatanmu seharusnya dapat mencapai setengah langkah abadi atau melampaui setengah langkah abadi. Pada saat itu, semua sekte ini akan hancur, kata Murong Yu dengan penuh pembunuhan di dalam hatinya. Selama kekuatannya dapat membunuh peri setengah langkah, maka tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang akan menjadi lawannya. Auzu.com memikirkan hal ini, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, melihat ke arah setengah langkah abadi yang telah menyerangnya sebelumnya, dan bertanya kepada Raja Kera Besar, Raja Kera Besar, dari aliran mana kura-kura tua yang tidak tahu malu ini berasal? Su Tianzong, ternyata dia adalah dewa kura-kura tua dari Su Tianzong, sangat tidak tahu malu, aku tidak heran. Murong Yu menggertakkan giginya dan menatap peri setengah langkah, setelah naik ke Xiantai, aku pasti akan mengunjungi Su Tianzong. Maaf. Mari kita lihat apa yang digunakan Su Tianzong yang tidak tahu malu itu untuk menghalangiku. Setengah langkah, sang abadi menatap Murong Yu dengan niat membunuh, ingin menamparnya sampai mati. Setengah langkah abadi yang telah membunuh Murong Yu dengan kuat, saat ini, dia ingin membunuh penguasa Su Tianzong, Zhuang Ningguang. Pemuda ini awalnya adalah murid Su Tianzong, tetapi bajingan kecil terkutuk itu benar-benar mengeluarkannya dari sekolah karena hal-hal yang tidak perlu. Jenius yang awalnya milik Su Tianzong kini telah menjadi musuh Su Tianzong. Dengan kecepatan dan kekuatannya yang tumbuh, dia sekarang dapat mengancam Su Tianzong, dan membiarkan Murong Yu terus tumbuh, mungkin Su Tianzong benar-benar akan dihancurkan olehnya. Bukan murid Su Tianzong, tidak peduli seberapa buruk bakatmu, kamu akhirnya akan mati. Niat membunuh dari setengah langkah abadi itu terpancar di dalam hatinya. Jika dia tidak peduli dengan hubungan dengan Raja Kera Besar, dia akan menembaknya. Merasakan niat membunuh yang kuat dari setengah langkah abadi, Raja Kera Besar itu sedikit mengernyit, ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah kamu ingin bergerak? Setengah langkah, sang abadi terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, itu hanya seorang junior, itu tidak sepadan dengan tembakanku. Tidak tahu malu, dia sudah menembak Murong Yu, tetapi hanya karena Raja Kera Besar dia tidak berani melanjutkan tembakannya. Tetapi saat ini, dia berkata dengan sopan bahwa Murong Yu tidak layak mendapat kesempatannya. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Para biksu di sekitar tersipu malu, dan merasa malu untuk bajingan tua yang tidak tahu malu ini. Lebih baik begitu, kalau tidak aku tidak keberatan membunuh sebelum naik. Suara Raja Kera Besar datang dari kejauhan, bergema di seluruh pegunungan Lianluo, menyebabkan wajah banyak orang berubah tiba-tiba. Jelas, Raja Kera Besar memperingatkan mereka yang ingin mengambil tindakan. Ini juga mengusir beberapa orang yang siap untuk mengambil tindakan. Tetapi hati untuk membunuh Murong Yu menjadi lebih kuat. Pergi, Raja Kera Besar mendengus dingin, lalu naik ke udara, terbang ke satu sisi. Senang sekali mendapat dukungan. Murong Yu,
Raja Kera kecil dan yang lainnya melompat ke udara dan berkata sambil tersenyum. Baru saja dengan kekuatan harimau palsu Raja Kera besar, Murong Yu menjadi segar sekali, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa dukungan. Langit runtuh dan terhalang oleh seorang pendukung. Haha, kalau begitu kamu akan bergabung dengan gunung ajaib kami. Raja Singa kecil berkata sambil tersenyum. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia takut dia akan segera terbang. Dengan kekuatannya, tidak banyak orang di alam pemahaman yang dapat melakukan apapun terhadapnya, dan tidak perlu mengandalkan kekuatan apapun. Namun hal ini membuat Murong Yu bertanya-tanya, setelah dia melambung ke dunia peri, haruskah dia menemukan sekte untuk bergabung? Pohon itu sangat bagus untuk menikmati dinginnya. Dengan kekuatan dan identitas Raja Kera besar, gunung tempat dia berada sejauh Sendai. Selain itu, 10 Raja Iblis teratas dari Gunung Iblis dan 10 sekte utama dunia kultivasi seperti ini. Melihat Seng Siantai yang besar, megah, dan megah di depannya, Murong Yu masih tidak dapat menahan keterkejutannya. Raja Kera besar senior, apakah Seng Siantai benar-benar dapat membuat orang langsung pergi ke dunia abadi? Tanya Murong Yu, terkejut lagi. Itu mungkin dalam legenda, namun, ada kuota tertentu. Raja Kera besar berkata dengan ekspresi muram. Tidak dapat dielakkan bahwa seorang biksu dapat terbang ke dunia abadi dengan bantuan Seng Siantai, tetapi dia tidak tahu berapa banyak tempat yang ada. Dan di dunia kultivasi, telah ada banyak tahun kenaikan ke keabadian. Dapat dibayangkan berapa banyak orang kuat yang tersembunyi di seluruh dunia kultivasi. Jika ada terlalu banyak tempat di Seng Sendai, persaingan tidak akan sengit, tetapi jika tidak banyak tempat, maka mereka akan memperebutkan tempat. Bahkan Raja Kera besar tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk bersaing memperebutkan tempat itu. Bagaimanapun, meskipun kekuatannya kuat, pasti ada banyak kultivator seperti dia di alam kultivasi. Murong Yu dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Terutama Raja Kera kecil, dia lebih mengetahui keadaan Raja Kera besar. Jika Raja Kera besar tidak dapat bangkit, maka ia hanya memiliki satu cara untuk jatuh. Bagaimanapun, batas waktunya sudah sangat dekat, dan bangkit ke Sendai adalah satu-satunya kesempatan. Selama Anda memasuki dunia peri, menggunakan aura peri yang kaya dari dunia peri akan membuat Raja Kera besar menerobos. Untuk sementara, tidak ada yang berbicara. Namun seiring berjalannya waktu, suasana di dekat Seng Siantai menjadi semakin menyedihkan. Begitu Seng Siantai dibuka, maka pembunuhan pun dimulai. Murong Yu, Raja Kera kecil, dan yang lainnya berdiri di puncak dekat Seng Siantai. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat muncul di dekat Seng Sendai. Selain keberadaan monster tua dari 10 sekolah seni bela diri, 10 Raja Iblis dari Gunung Iblis juga muncul pada saat yang sama, tetapi Murong Yu tidak menemukan penguasa Gunung Iblis. Tetapi pikirkanlah, dengan kekuatan penguasa Gunung Iblis, ketika melintasi kesengsaraan 49 surga, sebuah tinju menghancurkan gerbang peri. Cepat atau lambat, tidak perlu terbang melalui platform kenaikan untuk naik ke dunia peri. Tetapi Murong Yu tidak percaya bahwa penguasa Gunung Iblis tidak tertarik untuk datang ke sini. Bagaimanapun, kemunculan kembali Seng Siantai adalah peristiwa besar yang mengejutkan dunia kultivasi. Penguasa Gunung Iblis takut bahwa dia telah datang ke sini sejak lama, tetapi bersembunyi di suatu tempat, tidak ada yang bisa menemukannya. Ada semakin banyak orang kuat, satu langkah abadi, bahkan setengah langkah abadi. Jumlah makhluk abadi yang ditemukan oleh Murong Yu tidak kurang dari 10.000. Ini adalah kekuatan sejati dari dunia kultivasi. Murong Yu benar-benar terkejut ketika melihat orang-orang ini. Tidak kurang dari 10.000 makhluk abadi setengah langkah, dan makhluk abadi satu langkah beberapa kali lebih banyak daripada makhluk abadi setengah langkah. Selain orang-orang ini, pasti ada penjaga yang kuat seperti Dewa Setengah Langkah dan Dewa Yi Step di setiap sekte. Bagaimanapun, tidak ada yang mau menunggu seseorang untuk naik, sekte tersebut akan segera dihancurkan oleh sekte lain. Mereka harus siap untuk mempertahankan cukup banyak orang kuat untuk menekan seni bela diri. Setelah melihat orang-orang kuat ini, Murong Yu tahu bahwa dia selalu meremehkan orang-orang kuat di dunia kultivasi. Dengan kekuatanku saat ini, masih agak sulit untuk melintasi dunia kultivasi. Pikir Murong Yu.
Semakin kuat, semakin tertekan udara. Bahkan lebih banyak niat membunuh terciprat dalam kehampaan. Terutama di pihak Murong Yu, semangat orang kuat menyapu hampir setiap saat, telanjang tanpa malu-malu, dan membunuh. Mereka semua adalah biksu dari berbagai sekte yang memiliki musuh dengan Murong Yu. Selain itu, yang membuat Murong Yu merasa tertekan adalah bahwa niat membunuh terburuk ini adalah para dewa tingkat pertama, dan yang paling banyak tersapu oleh para dewa setengah langkah itu. Jelas, pertumbuhan pesat Murong Yu telah membuat para dewa setengah langkah ini merasa terancam, dan mereka ingin membunuh Murong Yu sejak lahir. Murong Yu berdiri di puncak gunung tanpa takut akan niat membunuh yang telanjang ini tanpa menyembunyikan apapun, dan mengabaikannya. Karena ada Raja Monyet kecil di sampingnya. Dengan dukungan yang sangat kuat di sampingnya, Murong Yu merasa sangat lega. Namun, dalam menghadapi pikiran spiritual yang kuat yang terus-menerus menyapu, Raja Kera kecil dan yang lainnya tidak senyaman Murong Yu. Bagaimanapun, meskipun mereka kuat, mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa dari generasi muda, tetapi mereka masih jauh di belakang Murong Yu. Lapisan riak tiba-tiba muncul di kehampaan, dan saat berikutnya, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di gunung tempat Murong Yu berada. Begitu lelaki tua itu muncul, matanya yang berlumpur menatap Murong Yu. Pada saat ini, bulu kuduk Murong Yu di sekujur tubuhnya langsung meledak, dan perasaan yang sangat berbahaya muncul di hatinya. Yang kuat itu pasti eksistensi teratas di antara makhluk abadi setengah langkah. Ekspresi Murong Yu langsung menjadi serius, dan matanya menatap orang yang datang tanpa berkedip. Diam-diam, kekuatannya telah ditingkatkan hingga batasnya. Pada saat yang sama, Xiao Yuan Wang dan yang lainnya merasakan sakit yang menyengat di kulit mereka. Di hadapan lelaki tua itu, mereka merasa bahwa segala sesuatu tentang diri mereka sendiri tampak terlihat jelas, sangat tidak nyaman. Kamu adalah Murong Yu. Kamu dapat membunuh satu langkah pemuda abadi selama masa kesengsaraan. Kudengar kamu membunuh murid besar Su Tianzong dan walinya. Kamu masih muda dan menjanjikan. Suara lelaki tua itu datar, dan orang-orang yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa lelaki tua itu sangat menghargai Murong Yu. Namun, Murong Yu mendengar niat membunuh yang kuat dalam suara datar lelaki tua itu. Dia merasa bahwa jika memungkinkan, lelaki tua itu pasti akan menamparkan Murong Yu sampai mati. Wajah Raja Kera besar langsung menjadi suram, dan dia mendengus dingin, dan tiba-tiba perasaan bahaya yang kuat pada Murong Yu menghilang. Wang An, orang-orang Su Tianzongmu benar-benar tidak tahu malu. Mungkinkah kamu tidak akan dapat mengambil tindakan terhadap para junior ini? Raja Kera besar menatap Wang An, setengah langkah abadi dari sekolah Su Tian dengan wajah cemberut, membunuh. Pada saat ini, dia sangat marah. Seperti dia, Wang An adalah eksistensi teratas di antara makhluk abadi setengah langkah. Dan senioritasnya lebih tinggi daripada Raja Kera besar. Berdasarkan hubungan Murong Yu dengan Su Tianzong, kemunculan Wang An di sini kali ini pasti tidak baik bagi Murong Yu. Wang An melirik Raja Kera besar dengan samar, saya baru saja mendengar bahwa pemuda ini kuat, mengalahkan banyak biksu yang lebih tua, dan saya sedikit penasaran. Sedikit penasaran, kemudian Anda melihatnya sekarang. Bisakah Anda kembali? Anda tidak diterima di sini. Raja Kera besar tidak terlihat baik pada pria tua yang tidak tahu malu ini. Ketika dia masih muda, dia juga diburu oleh pria tua ini, dan Raja Kera besar selalu khawatir tentang hal ini. Kalau bukan karena lelaki tua yang selama ini bersembunyi di Su Tianzong dan tidak bisa keluar, Raja Kera besar pasti sudah menembaknya sampai mati sejak lama. Cahaya dingin di mata Wang An berkedip-kedip, dan dia mendengus karena kedinginan yang tidak terdengar. Dia menatap Murong Yu dan berkata dengan ringan, anak muda, hutan itu indah, dan angin akan menghancurkannya. Lebih baik bagi orang muda untuk tetap bersikap rendah hati. Murong Yu mencibir, senior, kamu setengah berbaring di peti mati. Kamu seharusnya tidak mengurusi hal-hal junior kita. Kalau tidak, aku tidak keberatan mendorong tutup peti mati untukmu. Auzu.com. Mata Wang An melotot tajam, dan dia menatap Murong Yu dengan niat membunuh, cahaya yang ganas menyala, dan dia hampir ingin menembak. Tetapi Raja Kera kecil, yang telah memperhatikannya, mendengus dingin saat ini. Meskipun lelaki tua itu akan mati, mungkin kamu pergi lebih awal dariku, anak muda. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini, para senior,
aku tidak akan mati jika kalian semua dari Sekte Suantian mati. Jika kalian tidak mati kali ini dalam insiden kenaikan ke Sendai, kalian akan segera melihatnya. Namun, aku percaya kalian kali ini tidak diragukan lagi dia akan mati. Murong Yu menatap Wang An dengan senyum di wajahnya. Niat membunuh di hati Wang An meroket, dan ekspresi aslinya juga suram. Seperti yang semua orang tahu, tenggat waktu Wang An semakin dekat, tidak jauh dari kematian. Orang seperti ini tidak ingin mati hal terakhir, dan yang paling membenci adalah orang lain mengatakan dia sudah mati. Dalam kehampaan, generasi mudanya tidak berani mengucapkan kata-kata ini sampai mati di depannya, karena ini adalah hal-hal yang paling tabu bagi Wang An. Sekarang, Murong Yu mati satu persatu, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Senior harus segera kembali. Sayangnya, aku tidak tahu apakah aku akan bertemu senior di sini, kalau tidak, aku pasti akan menyiapkan peti mati yang bagus untuk senior. Tentu saja, jika aku bisa menemukan tubuh senior, aku akan membelinya. Peti mati terbaik adalah untuk senior. Murong Yu tersenyum. Baiklah, sangat bagus. Sebaiknya kau tidak meninggalkan Raja Kera Besar. Niat membunuh Wang An terpancar, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Jika bukan karena Raja Kera Besar, dia pasti sudah menamparkan Murong Yu sampai mati. Haha, meskipun kau mengejar dan membunuhku saat itu, aku akan memberimu karangan bunga setelah kau mati. Raja Kera Besar tertawa. Meskipun dia sudah mendekati akhir, dia jauh lebih terbuka daripada Wang An. Wang An melirik Murong Yu dengan ekspresi muram, mendengus dingin, dan menghilang dalam sekejap. Raja Kera Besar tampak meremehkan, orang tua yang menjual yang lama, jika Seng Xiantai muncul, aku harus memberinya. Tampaknya Raja Kera Besar dikejar dan dibunuh oleh Wang An saat itu, dan masih memiliki banyak kebencian. Melihat Wang An, eksistensi tingkat leluhur, saya tidak bisa menyenangkan, dan pikiran ilahi yang telah tersapu akhirnya menghilang. Namun, suasana menjadi lebih tegang dan menyedihkan. Murong Yu, orang tua itu membunuhmu, dan orang-orang Su Tianzong mungkin akan melakukannya kepadamu setelahnya. Raja Kera kecil berkata dengan suara yang dalam. Jika dunia kultivasi tidak memiliki tempat untukmu, kami menyambutmu di Gunung Ajaib. Hu Tong berkata sambil tersenyum. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Su Tianzong belaka tidak ada di mataku. Setelah insiden Seng Xiantai, aku masih tidak tahu siapa yang akan melakukannya kepada siapa. Murong Yu telah memutuskan, setelah acara naik ke Sendai berakhir, dia akan melalui 40 atau 19 malapetaka sesegera mungkin. Ledakan. Sebulan kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari Seng Xiantai. Pada saat yang sama, terdengar suara keras. Aura luas yang menyerupai lautan luas meledak dengan ganas dari puncak Seng Xiantai, kuat dan luas, tetapi tanpa kekuatan kursif apapun. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke segala arah yang berpusat di Seng Xiantai. Pada saat ini, seluruh dunia kultivasi berguncang, dan hampir semua orang melihat cahaya keemasan naik ke langit di wilayah paling utara dunia kultivasi. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu sangat mencolok, bahkan setengah langkah abadi pun dibutakan. Hal yang sama berlaku untuk Murong Yu. Setelah beberapa napas, ketika cahaya keemasan itu melunak, Murong Yu menatap Seng Xiantai, yang awalnya sangat luas dan megah. Cahaya keemasan menembus keluar dari atas Jiuk Xiao, langsung menutupi seluruh Seng Xiantai. Melihat sepanjang cahaya keemasan itu, di atas langit yang tak berujung, tampaknya ada dunia besar yang tak terhitung luasnya seperti alam kultivasi. Saya samar-samar melihat banyak bangunan yang menjulang tinggi dan gunung yang tak berujung, para biksu dengan kekuatan yang tak tertandingi adalah para abadi. Seng Sendai terbuka. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tetapi segera seseorang bereaksi. Hati-hati, sebaiknya segera tinggalkan tempat ini. Suara Raja Kera Besar bergema di telinga Murong Yu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dengan satu langkah, dan dia menghilang di tempat dan bergegas ke Seng Xiantai. Ketika dia pergi, Raja Kera Besar melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan lembut menyelimuti Murong Yu dan yang lainnya. Seketika, Murong Yu dan merasakan bahwa pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan dia muncul di sisi lain. Namun pada saat Murong Yu dan yang lainnya menghilang,
puncak gunung tempat mereka semula berada hancur, dan tangan besar muncul dari udara tipis, membawa aura kehancuran yang mengerikan ke dunia dan menekan mereka. Bang! Setelah suara keras itu, puncak gunung asli Murongyu, dan bahkan kekosongan di dalamnya, hancur dalam sekejap. Melihat kehampaan yang musnah, ekspresi Murongyu dan yang lainnya langsung berubah. Pada saat itu, setidaknya puluhan makhluk abadi setengah langkah menamparkan sisi ini. Puluhan makhluk abadi setengah langkah menembak pada saat yang sama, orang dapat membayangkan betapa cemburu Murongyu. Hanya saja orang-orang ini benar-benar kejam. Selain ingin membunuh Murongyu, ada juga 3 Raja Kera kecil, Raja Singa kecil dan Hutong. Ketiganya berbeda dari Murongyu, mereka adalah keturunan dari 10 Raja Iblis dari Gunung Iblis. Orang-orang ini menjelaskan bahwa mereka ingin membunuh mereka semua. Jika tidak, puluhan makhluk abadi setengah langkah akan bergerak, bahkan jika Raja Kera Besar tidak pergi, akan sulit untuk menolak. Jika bukan karena Raja Kera Besar yang mengirim Murongyu dan yang lainnya pergi sebelum dia pergi, saya khawatir Murongyu dan yang lainnya akan difoto sejak lama. Bajingan tua ini benar-benar kejam. Raja Kera Kecil sangat marah. Raja Singa Kecil dan Hutong juga marah. Wang, bajingan tua tak tahu malu ini, ayo kita pergi dan memakan semua murid mereka. Anjing hitam besar itu berkata dengan keras dengan mata garang berkedip, jelas sangat marah. Murongyu juga mencipratkan darah pembunuh. Ayo pergi dari sini dulu. Meskipun Murongyu sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Meskipun mereka dikirim ke sini oleh Raja Kera Besar, karena para dewa setengah langkah itu sudah bergerak, itu pasti tidak akan semudah satu tembakan. Minggir, kata Murongyu dengan suara yang dalam, lalu meraih kera emas bermata api dan anjing hitam besar itu satu persatu, melangkah keluar dan bergegas keluar. Trio Raja Monyet kecil tidak punya pilihan selain berteleportasi pergi. Alasan mengapa dia pergi adalah karena Murongyu tahu bahwa orang-orang itu hanya ingin membunuh dirinya sendiri. Raja Kera Kecil dan yang lainnya mengikutinya, takut mereka akan terlibat. Dan jika mereka terluka, Murongyu akan merasa bersalah. Ledakan. Setelah suara keras itu, kepala Murongyu hancur berkeping-keping. Kemudian tangan Cian besar menutupi dunia, mengunci Murongyu dan mengambil foto. Kamu kembali ke Hetu Luoshu dulu. Murongyu berteriak dengan suara rendah, dan mengirim kera emas bermata api dan anjing neraka ke dunia Hetu Luoshu. Dan dia menginjak Bing Zijue, meningkatkan kecepatan hingga batasnya, dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Menghadapi peri setengah langkah, Murongyu tidak ingin bertarung. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak orang di sini yang ingin bunuh diri. Begitu mereka terjerat di dalamnya, mereka pasti akan mati. Raja Kelelawar Hijau, kamu mayat hidup tua benar-benar melakukan sesuatu pada generasi muda. Itu benar-benar membuatku malu bersamamu. Seorang gadis pingsan melewatinya, dan kemudian sebuah tangan putih besar berlari melintasi kehampaan, menepuknya dari kejauhan, menghalanginya. Tangan Cian besar itu. Raja Ekor 9, kau mencari kematian. Raja Kelelawar Hijau sangat marah, dan menamparkan Raja Ekor 9, kedua tangannya yang kuat hancur berkeping-keping. Namun, ketika Raja Kelelawar Hijau ingin terus menyerang Murongyu, dia mendapati bahwa Murongyu tidak tahu lagi kemana dia akan pergi. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua kurus muncul di atas kehampaan, dengan kulit yang tidak ramah memancarkan pikiran ilahi yang besar dan melesat ke sekeliling. Tawa seperti lonceng perak menyebar. Tidak jauh dari Raja Kelelawar Hijau, seorang wanita cantik dewasa muncul di kehampaan, memikat semua makhluk hidup. Itu adalah Raja Ekor 9, salah satu dari 10 Raja Iblis Agung dari Gunung Iblis. Dan Hutong berada di sebelah Raja Ekor 9. Raja Kelelawar Hijau, kau terlalu tidak menjanjikan, kau tahu kau menggertak punggungmu sendiri. Pada saat ini, seorang raksasa setengah baya juga muncul di kehampaan, menatap Raja Kelelawar Hijau dengan jijik. Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil berdiri di samping pria setengah baya itu. Jelas, pria parubaya ini adalah Raja Singa Emas, salah satu dari 10 Raja Iblis Agung di Gunung Iblis. Raja Kelelawar Hijau, ku dengar orang-orang hanya melumpuhkan seberkas sinar dewa-dewamu, kau benar-benar membencinya. Raja Singa Emas memandang Raja Kelelawar Hijau dengan jijik, dan berkata sambil mencibir. Di antara 10 Raja Iblis Gunung Iblis,
Raja Kelelawar Biru egois dan kejam, dan selalu tidak bisa bergaul dengan Raja Iblis lainnya. Terutama Raja Kera Besar dan yang lainnya bahkan lebih kesal padanya. Oleh karena itu, setelah Raja Singa Kecil dan yang lainnya menemukan mereka, mereka segera mengambil tindakan. Menghalangi Raja Kelelawar Biru dan tidak membiarkannya menyerang Murong Yu adalah salah satu aspeknya, dan alasan utama mereka mengambil tindakan adalah untuk menghalangi Raja Kelelawar Biru. Hal baik menghalangi Raja Kelelawar Biru adalah hal yang paling ingin mereka lakukan. Boom! Ketika Raja Kelelawar Hijau marah, terdengar suara keras di Seng Siantai. Pada saat ini, banyak biksu berjuang agar tempat itu dipromosikan menjadi Sendai. Ribuan makhluk abadi setengah langkah, setidaknya 100.000 makhluk abadi langkah, begitu banyak orang kuat menyebar dan bergegas menuju Seng Siantai pada saat Seng Siantai dibuka. Namun, kuota untuk Seng Sendai terbatas. Tidak mungkin bagi semua pembudidaya yang jumlahnya ratusan ribu untuk memasuki Seng Siantai dan terbang ke dunia peri. Oleh karena itu, ketika mereka melihat seseorang bergegas ke Seng Siantai, orang-orang ini mulai meledak dengan kekuatan besar, meledakkan orang-orang kuat yang bergegas ke Seng Siantai terlebih dahulu. Ada ratusan ribu makhluk abadi, ditambah setengah makhluk abadi, bahkan ada biksu dalam masa transisi dan masa integrasi, dan setidaknya ada beberapa juta biksu di dekat Seng Siantai. Hanya segelintir dari jutaan orang yang datang untuk menyaksikan kehebohan seperti Murong Yu. Kebanyakan dari mereka ingin naik ke dunia abadi melalui Seng Siantai. Bagaimanapun, orang-orang ini memiliki kualifikasi yang terbatas, dan pada dasarnya mustahil untuk terbang. Dan mereka ingin naik hanya melalui cara naik ke Sendai. Dalam sekejap, jutaan kultivator menembak pada saat yang sama, dan kekuatan teror menghancurkan kehampaan. Auzu.com Bang. Boom, boom. Dalam sekejap, biksu yang tak terhitung jumlahnya dibombardir oleh kekuatan yang mengerikan ini. Bahkan yang setengah langkah abadi tidak dapat bereaksi sama sekali, mereka langsung dibombardir menjadi awan darah, dan hancur berkeping-keping. Serangan oleh kekuatan jutaan biksu itu sangat mengerikan. Dalam kehampaan ratusan ribu mil jauhnya dari Seng Siantai, Murong Yu berdiri di kehampaan, menatap para biksu yang dibombardir dan hancur di depan, wajahnya tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Jutaan orang menembak pada saat yang sama, dan mereka semua kuat di ranah kultivasi, yang bahkan lebih mengerikan daripada perang di dunia. Satu persatu, para petinggi yang berdiri di puncak dunia kultivasi, tumbang satu demi satu di bawah serangan kekuatan-kekuatan mengerikan ini. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar di dekat Seng Sendai. Dan kekosongan di dekat Seng Siantai telah menjadi zona vakum, tetapi penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat setengah abadi, ia tidak berani melangkah masuk. Hanya saja kekuatan-kekuatan ini terus-menerus menghancurkan serangan kekosongan, tetapi mereka tidak berpengaruh pada Seng Siantai. Bahkan Murong Yu melihat bahwa Seng Siantai memancarkan lapisan kekuatan tak terlihat, mengisolasi kekuatan di luar. Bahkan jika mereka menggabungkan beberapa juta orang untuk menyerang, kekuatan-kekuatan yang kuat ini tidak dapat berdampak pada Seng Siantai, apalagi membunuhnya. Melihat bahwa Seng Siantai diblokir oleh kekuatan-kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, para petinggi, terutama mereka yang dekat dengan kehidupan, merasa kesakitan. Bahkan Raja Kera Besar tidak berani masuk, begitu mereka masuk, mereka akan langsung dibombardir dan dibunuh. Namun, meskipun Seng Siantai dibuka, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membukanya. Jika waktunya terlalu singkat, maka mereka tidak dapat menerobos blokade kekuatan ini, dan tidak dapat memasuki Seng Siantai. Bukankah itu sia-sia? Melihat bahwa Seng Siantai berada dalam jangkauan, tetapi jauh, orang-orang ini menjadi cemas. Bunuh semua bajingan ini. Seorang peri setengah langkah meraung, dan sebuah gerakan besar langsung dilemparkan ke kerumunan. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, ribuan biksu langsung diledakkan menjadi debu. Melihat setengah langkah abadi ini bergerak, orang-orang kuat lainnya juga bersinar. Jika Anda ingin memasuki Seng Siantai, Anda harus menghancurkan blokade kekuatan ini, dan cara termudah untuk menghancurkan blokade kekuatan ini adalah dengan membunuh semua orang ini. Dentuman, dentuman, dentuman. Serangkaian aura mengerikan meletus dari kerumunan, dan papan-papan ini meledakkan serangan terkuat, dan mulai membantai para biksu di sekitarnya.
Setelah setengah langkah, para biksu di dekat Seng Xiantai mulai jatuh dalam jumlah besar. Mungkin kekuatan pemboman gabungan mereka membuat makhluk abadi setengah langkah tidak berani mendekat, tetapi begitu mereka bubar, mereka hanya bisa dibantai oleh makhluk abadi setengah langkah. Hanya dalam beberapa napas setelah setengah langkah, makhluk abadi itu telah dibombardir dan dibunuh. Dan setelah setengah langkah, para kultivator lainnya juga bereaksi dan mulai membunuh para kultivator di sekitarnya. Mereka semua tahu bahwa jika mereka ingin mendapatkan tempat di Sendai, mereka harus membunuh orang-orang ini. Jika kita dapat membunuh semua orang yang hadir, maka tentu saja tidak ada yang akan bergegas ke Sendai bersamanya. Melihat sekelompok besar biksu yang jatuh, Murong Yu di kejauhan menggelengkan kepalanya. Setelah huru-hara ini, bahkan jika seseorang berhasil naik, kekuatan seluruh dunia kultivasi pasti akan turun satu tingkat. Bagaimanapun, sebagian besar orang yang datang ke sini adalah elit di dunia kultivasi. Seperti halnya Murong Yu, banyak orang yang hanya menonton kehebohan itu sudah lari berhamburan. Bahkan beberapa orang yang telah mempromosikan ide Sendai pun ikut berlarian, menunggu untuk meraup keuntungan dari nelayan itu. Pertarungan jarak dekat jutaan biksu itu sangat mengerikan. Dalam waktu singkat, seluruh pegunungan Lianluo, kecuali puncak tempat Chosheng Sendai berada, telah rata dengan tanah. Dan jumlah pembudidaya yang tadinya beberapa juta telah turun hingga 50%. Tentu saja, mereka yang tewas adalah biksu yang kekuatannya lemah. Namun, meskipun setengah dari biksu itu telah tewas, pertempuran itu tidak berhenti, sebaliknya, menjadi lebih sengit. Seorang biksu menghancurkan salah satu musuhnya, dan sebuah teleportasi melesat menuju Seng Xiantai. Boom! Namun, dia belum mendekati Seng Xiantai, dia baru setengah jalan menuju Seng Xiantai, dia terlempar keluar dari kehampaan dan berubah menjadi awan darah. Dalam proses pertarungan jarak dekat itu, biksu yang tak terhitung jumlahnya mencoba memancing di perairan yang bermasalah dan bergegas menuju Seng Xiantai, tetapi mereka langsung dibombardir dan dibunuh. Setiap kali melihat seseorang bergegas menuju Seng Xiantai, para biksu di dekatnya yang sedang bertempur akan dengan suara bulat menyerah kepada lawan mereka dan menyerang biksu yang bergegas menuju Seng Xiantai. Karena itu, tidak ada yang bisa mendekati So Sendai. Dan semakin kuat pertarungannya, mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak membunuh semua orang ini, tidak akan ada yang bisa mencapai Seng Xiantai. Setelah pertempuran jarak dekat yang sengit dalam waktu yang lama, jumlah biksu yang awalnya berjumlah jutaan telah berkurang 99%. Kecuali biksu yang berada jauh dari medan pertempuran, semua biksu di bawah tahap abadi, termasuk para ahli tingkat setengah abadi, semuanya telah gugur, tidak ada seorang pun yang tersisa. Bahkan para abadi tingkat 1 dan setengah abadi telah gugur dalam jumlah yang tak terhitung. Para abadi tingkat 1 yang telah mencapai 100.000 orang sudah berkurang setengahnya saat ini. Para abadi tingkat setengah lebih baik, dan telah banyak gugur, tetapi masih ada sebagian besar dari mereka, sekitar 7 atau 8.000. Dengan jutaan orang yang telah gugur menjadi 450.000 hingga 50.000, pertempuran jarak dekat ini benar-benar tragis. Gunung-gunung hancur, darah mengalir menjadi sungai, dan ada daging cincang di mana-mana, dan bau darah yang menyengat menyebar dari jauh, dan aliran darah itu berkumpul menjadi sungai darah, mengalir perlahan menuju kejauhan. Sangat mengerikan, lebih mengerikan daripada perang manapun di dunia. Melihat pemandangan ini, bahkan Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah warnanya. Tragis sekali, Murong Yu baru saja mengubah penampilannya dan tidak menaruh simpati pada orang-orang ini, lagi pula, ini adalah ranah kultivasi. Di dunia yang menghormati yang kuat, mati berarti mati. Yang lemah dan yang kuat adalah hukum dunia ini. Mereka yang mati hanya karena ingin dipromosikan ke Sendai, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan seperti manusia dan hanya bisa dibunuh. Saat ini, pertempuran jarak dekat masih berlangsung. Siapa yang tahu berapa banyak tempat yang tersedia untuk Sendai Seng? Banyak biksu hanya bisa membunuh. Membunuh. Dalam pertempuran jarak dekat, peri satu langkah mulai jatuh di area yang luas, dan peri setengah langkah mulai jatuh dengan cepat. 40.000 biksu tersisa. Masih ada 30.000 biksu. Masih ada 20.000 biksu. Akhirnya, jumlah jutaan biksu telah berkurang drastis menjadi hanya 20.000 untuk Anda.
Ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia kultivasi, dan biksu yang selamat dari pertempuran jarak dekat puluhan ribu pembangkit tenaga listrik, masing-masing dari mereka sangat kuat. Beberapa juta orang kuat telah jatuh, dan kekuatan keseluruhan dunia kultivasi telah turun beberapa level karena ini. Melihat pemandangan ini, mereka yang berada jauh dari Seng Xiantai memiliki ide ini di hati mereka. Tetapi sekarang tidak ada musuh asing di dunia kultivasi, bahkan jika kekuatan keseluruhan turun. Bagaimanapun, hampir setiap sekolah telah menderita kerugian besar. Hanya saja, butuh ratusan ribu tahun untuk memulihkan vitalitas, atau bahkan jutaan tahun. Akhirnya, seorang biksu melompat mundur dari lawannya dengan pukulan, tubuhnya bergetar, dan sebuah teleportasi langsung bergegas ke Seng Xiantai. Melihat ini, banyak sekali kultivator segera menguncinya, dan segera, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, mencoba menghancurkan setengah langkah abadi ini. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika kekuatan mereka membombardir sekitar Seng Xiantai, mereka tidak bisa masuk. Sebuah kekuatan tak terlihat pecah di Seng Xiantai, menghalangi pemboman semua orang. Semua orang terkejut. Sebenarnya, mereka telah lama menemukan bahwa kekuatan mereka tidak dapat membombardir Seng Xiantai. Lagi pula, serangan jutaan orang sebelumnya tidak dapat merusak Seng Sendai, apalagi hanya ada 20.000 dari mereka. Hanya saja, sebelumnya, kekuatan mereka telah memblokir area di sekitar Seng Xiantai, dan tidak ada biksu yang dapat menerobos blokade dan memasuki Seng Xiantai. Dan sekarang, orang pertama memasuki Seng Sentai, dan mereka tidak dapat menyerang. Dengan upaya tertegun, beberapa orang telah berteleportasi dan langsung bergegas ke Seng Xiantai. Akhirnya, semua orang bereaksi, berhenti saling menyerang, dan bergegas menuju Seng Xiantai. Dalam sekejap, 20.000 orang telah memasuki Seng Xiantai. Bagaimanapun, Seng Xiantai berukuran ratusan mil, belum lagi hanya menampung 20.000 orang, bahkan ratusan ribu orang pun tidak tertekan. Di ujung langit di atas Seng Xiantai, masih ada dunia yang kabur dan luas itu. Namun, yang mengecewakan para biksu ini adalah meskipun mereka memasuki Seng Sentai, tidak ada yang aneh dengan Seng Sentai. Apakah itu berlubang? Semua orang saling memandang. Atau apakah ada terlalu banyak orang? Untuk sementara waktu, biksu yang tak terhitung jumlahnya menatap orang-orang di sekitar mereka dengan mata bermusuhan. Gelombang kengerian terus-menerus terpancar dari mereka, dan huru-hara akan segera dimulai. Bagaimanapun, Seng Xiantai belum lama muncul di alam kultivasi. Meskipun mereka tahu bahwa Seng Sentai telah dibuka, mereka tidak tahu bagaimana Seng Sentai membuat mereka melambung. Apakah kamu bergegas naik lurus di sepanjang cahaya keemasan? Semua orang menatap dunia yang kabur tetapi luas di ujung kehampaan. Pada saat yang sama, sudah ada pembudidaya yang terbang ke udara, terbang menuju puncak. Tidak ada yang ragu-ragu, semua orang melompat ke langit dan bergegas ke ujung dunia. Jika itu adalah dunia peri, mereka akan selalu memasuki dunia peri melalui cahaya keemasan. Ledakan. Namun, pada saat ini, ada suara keras di ujung kekosongan Seng Xiantai. Setelah suara yang mengejutkan itu, aura yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari setengah langkah abadi meledak dengan ganas, menindas dunia dan menekannya. Auzu.com. Napas yang keras langsung ditekan seperti lautan badai. Di bawah aksi napas yang mengerikan ini, kehampaan terus-menerus dimusnahkan. Engah. Orang pertama yang menanggung beban adalah orang-orang kuat yang bergegas maju. Di bawah paksaan ini, darah menyembur liar satu persatu, dan seluruh orang itu ditekan dengan keras dari atas langit. Tidak hanya orang-orang ini, semua kultivator di Seng Xiantai ditekan oleh aura yang menakutkan ini, dan mereka semua dibombardir dari kehampaan. Beberapa orang yang lebih lemah terus batuk darah. Hanya bakat seperti Raja Kera Besar yang dapat melihat dan menahan aura yang menakutkan ini. Namun, wajah mereka sangat jelek ketika mereka melihat perubahan abnormal Seng Xiantai, dan mereka tidak dengan paksa bergegas, tetapi mendarat di Seng Xiantai lagi. Napas yang mengerikan. Para biksu yang jauh dari Seng Xiantai, ketika aura mereka ditekan ke bawah, ekspresi mereka berubah satu persatu, dan mereka tanpa sadar ditekan ke tanah, tidak dapat terus mengosongkan. Ini adalah napas peri. Wajah Murong Yu menjadi ganas.
Dia merasakan napas seperti ini dari Sue Chen ketika dia bertarung melawan Sue Chen. Namun, vitalitas surgawi Sue Chen kurang dari 1% dari vitalitas surgawi saat ini. Mungkinkah peri datang? Semua kultivator melihat ke langit di atas, karena mereka semua mengerti bahwa aura ini tidak dapat menahan bahkan setengah langkah abadi, jadi siapa lagi yang bisa selain yang abadi? Huh. Di dunia kabur di ujung langit di atas Seng Xiantai, hantu bergegas keluar dari kedalaman dunia kabur. Tepat ketika orang-orang ini bergegas keluar dari dunia kabur, aura yang lebih mengerikan tiba-tiba meledak. Pada saat ini, semua kultivator di seluruh dunia kultivasi merasakan efek yang mengejutkan pada diri mereka sendiri. Pada saat ini, semua biksu, bahkan manusia di dunia fana, apakah mereka sedang berlatih, mundur, bertarung, atau makan, Pada saat ini ketika napas mengerikan itu datang, semua orang dipaksa dan merangkak di tanah. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat tekanannya. Akhir dunia, semua orang ketakutan, tidak tahu mengapa. Terutama orang-orang biasa di dunia fana begitu takut sehingga wajah mereka memucat, mengira itu adalah akhir dunia. Tetapi para biksu tahu bahwa ini adalah napas yang kuat dan menakutkan. Hanya saja mereka tidak tahu keberadaan macam apa yang mampu memancarkan napas yang begitu mengerikan. Untungnya, aura yang mengerikan ini diambil kembali saat muncul. Pada saat ini, di dekat Seng Xiantai, banyak biksu menyaksikan kebangkitan Seng Xiantai. Saya melihat lebih dari selusin sosok terbang dengan cepat dari atas Jiuk Xiao. Meskipun mereka telah mengurangi aura mereka, aura yang samar-samar terpancar masih menghancurkan kehampaan di sekitar mereka, sangat menakutkan. Peri, pada saat ini, tidak ada yang meragukan identitas orang-orang ini lagi, mereka semua adalah makhluk abadi yang diturunkan dari dunia abadi. Tetapi mengapa peri menginjakkan kaki di dunia ini? Bukankah itu berarti bahwa setelah naik, Anda tidak dapat datang ke alam kultivasi lagi? Bagaimanapun, makhluk abadi begitu kuat sehingga satu orang dapat menghancurkan alam kultivasi. Pasti ada sesuatu yang mereka butuhkan di dunia kultivasi. Pada saat ini, pikiran ini muncul di hati semua biksu. Hanya saja wajah para kultivator di panggung naik itu tidak cantik. Mereka bertarung untuk membunuh, bahkan membunuh jutaan biksu, awalnya mengira mereka dapat menggunakan Seng Xiantai untuk terbang ke dunia abadi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kemunculan Seng Xiantai tidak memungkinkan mereka untuk terbang ke dunia peri, tetapi untuk menarik para abadi dari dunia peri untuk datang. Tiba-tiba, niat membunuh melintas di hati para kultivator ini. Jika situasinya masih belum diketahui, orang-orang ini mungkin akan menyerang para abadi ini. Apakah ini alam kultivasi? Semut-semut ini sangat lemah. Lebih dari selusin makhluk abadi turun ke langit di atas Seng Xiantai. Dengan merendahkan memandang banyak biksu di Seng Xiantai, seorang peri memandang para biksu ini dengan jijik dan berkata, "Hah, semut adalah semut, jadi kamu berani menunjukkan niat membunuh kepadaku. Itu benar-benar mencari kematian." Mungkin merasakan niat membunuh para biksu, makhluk abadi muda itu mendengus dingin, lengan bajunya bergerak, dan kekuatan yang mengerikan melesat keluar. Boom, boom, boom. Hampir pada saat yang sama, di Seng Xiantai, tubuh tiga makhluk abadi setengah langkah meledak terbuka. Mereka adalah makhluk abadi setengah langkah, keberadaan teratas di alam kultivasi, yang kuat yang selamat dari huru-hara jutaan orang kuat, dimusnahkan oleh lambaian peri ini. Bukan karena kekuatan mereka terlalu lemah, tetapi peri itu benar-benar terlalu kuat. Apakah ada celah yang begitu besar antara makhluk abadi setengah langkah dan makhluk abadi sejati? Dalam sekejap, semua biksu terkejut, tetapi niat membunuh di hati mereka meroket. Namun, semua orang memaksa niat membunuh di hati mereka untuk ditekan. Semut adalah semut. Kalian mungkin adalah eksistensi teratas di alam pemahaman, tetapi di depan kami masih hanya semut, seperti anjing, membunuh kalian seperti anjing. Peri yang telah berbicara sebelumnya memandang semua biksu dengan acuh tak acuh, dan melanjutkan, "Jadi, jangan mencoba untuk melawan kami, kalau tidak aku akan membunuh kalian seperti semut. Mungkin kalian adalah penguasa dunia kultivasi ini sebelumnya, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, kami adalah penguasa dunia ini. Jangan mencoba untuk melawan, aku dapat menghancurkan kalian dengan lambaian tangan."
Peri lain berkata dengan jijik. Di antara banyak biksu di Sengxiantai, siapa yang bukan yang terbaik? Di dunia kultivasi, biksu mana yang tidak menghormati mereka? Namun, sekarang, para dewa yang telah turun dari alam abadi ini dengan terang-terangan membenci mereka, menginjak tanah di atas mereka. Ini membuat orang-orang ini begitu bisa ditoleransi. Orang-orang yang telah berkultivasi hingga ke tingkat mereka, yang bukan makhluk sombong, sekarang tiba-tiba meminta mereka untuk mengakui bahwa para dewa ini adalah Tuan. Ini sama sekali tidak mungkin. Namun, karena sang dewa begitu kuat dan lawannya memiliki lebih dari selusin orang, Raja Kera Besar sama sekali bukan lawan. Tentu saja, jika lawannya hanya memiliki satu atau dua dewa, saya khawatir Raja Kera Besar dan yang lainnya akan mendapat masalah sejak lama. Oke, melihat Raja Kera Besar dan yang lainnya, tidak ada reaksi, hanya keheningan, dan wajah para dewa ini menjadi suram. Meskipun status mereka di dunia abadi tidak tinggi, mereka bahkan dapat dikatakan sebagai dewa terendah. Namun, di alam kultivasi, bahkan dewa setengah langkah hanya dapat menundukkan kepala mereka yang sombong di hadapan mereka. Dengan kekuatan mereka yang cukup untuk menyapu ranah kultivasi, jadi ketika mereka tiba di ranah kultivasi, mereka menjadi sombong. Mereka sangat membutuhkan kesenangan untuk mengendalikan segalanya. Apakah kamu tidak puas? Seorang peri melangkah maju, aura yang menakutkan keluar, dan para biksu di Sengxiantai yang telah ditekan secara langsung tidak dapat mengangkat kepala mereka. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, mereka semua terdiam. Suasananya sangat menyedihkan. Namun, banyak biksu yang marah di dalam hati mereka karena paksaan napas abadi. Biasanya mereka adalah satu-satunya yang menindas orang lain, jadi bagaimana mungkin para abadi ini yang menindas mereka? Oleh karena itu, niat membunuh terciprat di masing-masing dari mereka, tetapi mereka tersembunyi dengan baik. Kamu mencari kematian. Melihat reaksi semua orang, para abadi ini sangat marah. Seorang abadi mendengus dingin, lalu melepaskan telapak tangan seperti kilat. Dengan ledakan, seorang abadi setengah langkah yang kuat di antara kerumunan itu langsung difoto menjadi awan darah, dan dia tidak bisa mati lagi. Melihat hal ini, niat membunuh di hati banyak kultivator tidak dapat disembunyikan lagi, dan mereka langsung meledak dan terbang ke langit. Biasanya mereka bertarung untuk hidup dan mati, tetapi mereka semua bertarung, dan orang yang meninggal hanya bisa mengeluh tentang kurangnya kekuatannya. Tetapi para dewa yang menghadapi mereka sekarang adalah musuh bersama mereka, karena mereka semua adalah orang luar. Tidak peduli seberapa ganasnya mereka, ketika para dewa ini mulai berurusan dengan mereka, mereka akan bersatu untuk melawan mereka. Karena para dewa ini adalah musuh bersama dunia kultivasi. Ada makhluk seperti semut yang berani menunjukkan niat membunuh kepadaku. Tidak masalah, aku akan membunuh kalian semua hari ini, dan dunia kultivasi ini tidak perlu terus ada. Seorang abadi sangat marah, dan aura besar terus bocor darinya. Keluar, niat membunuh yang kuat naik ke langit. Murong Yu dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan peri itu. Mereka tidak menganggap kata-kata peri ini sebagai lelucon. Dengan kekuatan para abadi ini, sangat mungkin untuk menghancurkan alam kultivasi. Beberapa abadi juga ingin menghancurkan alam kultivasi. Sungguh tidak tahu malu. Mendengar kata-kata abadi itu, biksu di panggung naik juga marah, tetapi pada saat ini Raja Kera Raksasa mengangkat kepalanya dengan wajah menatap para peri itu dengan jijik. Sudah berakhir. Mengapa Raja Kera Besar menjadi burung pertama? Melihat reaksi Raja Kera Besar, Murong Yu terkejut. Tetapi Raja Kera kecil itu sangat takut sehingga wajahnya pucat saat ini. Seorang abadi melangkah maju, dan kekuatan dahsyat mengguncang kehampaan dan mengguncang beberapa abadi hingga batuk darah. Dia menatap Raja Kera Besar dengan acuh tak acuh, dengan senyum menghina di wajahnya, jika demikian, maka kau mati. Sambil berbicara, peri itu melesat dengan telapak tangan yang ringan, perlahan-lahan membekas seperti Raja Kera Besar, seolah-olah manusia dan hewan tidak berbahaya. Wajah Raja Kera Besar tiba-tiba berubah. Dia tidak mengira bahwa telapak tangan peri yang ringan dan berkibar itu benar-benar tidak berbahaya. Jika itu dicap pada tubuh oleh telapak tangan seorang abadi, bahkan jika Raja Kera Besar adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara para abadi setengah langkah, dikhawatirkan akan langsung difoto menjadi bubuk. Namun demikian, Raja Kera Besar tidak menanggapi,
hanya menatap Abadi yang menembaknya dengan jijik. Melihat ekspresi jijik dari Raja Kera Besar, peri itu tiba-tiba menjadi marah. Mengingat status mereka di dunia abadi, mereka sering dilirik oleh penghinaan dan penghinaan seperti itu. Namun bagaimanapun juga, itu adalah di dunia peri, siapa yang membuat basis kultivasi mereka rendah. Hanya saja ketika mereka tiba di dunia peri, mereka masih dihina dan dicemooh. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak marah? Niat membunuh meroket, dan tangan besar itu dengan cepat menepuk Raja Kera Besar seperti guntur dan kilat. Pada saat ini, Raja Kera Kecil hampir berseru, dan ekspresi Murong Yu dan yang lainnya juga berubah drastis. Kakek, Raja Kera Besar, semua orang berteriak, melihat bahwa Raja Kera Besar akan mati di tangan yang abadi, pada saat ini. Auzu.com, dengus dingin tiba-tiba menyebar dari kejauhan. Hampir pada saat yang sama, sang abadi menamparkan tangan Raja Kera Besar seolah-olah tiba-tiba tangan itu diblokir oleh seseorang, tidak bisa masuk. Sebuah ledakan keras terdengar dari tubuh abadi yang melesat, abadi itu seperti dihujani oleh sebuah kekuatan, dan seolah-olah dihujani oleh arus listrik, tubuhnya bergetar hebat. Peri itu mendengus, dan dia benar-benar mundur beberapa langkah, dan Murong Yu dan yang lainnya melihat jejak darah meluap dari sudut mulut peri itu. Peri ini benar-benar terkejut. Melihat pemandangan ini, baik yang abadi maupun Murong Yu dan yang lainnya terkejut. Itu adalah seorang abadi. Meskipun itu hanya abadi yang paling biasa di dunia abadi, ini bukan dunia abadi, tetapi alam kultivasi. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti dapat menyapu alam pemahaman, tetapi saat ini mereka terkejut. Hanya mendengus dingin dan itu menyakitkan. Dengan cara ini, seorang abadi terkejut. Mungkinkah masih ada keberadaan yang lebih kuat darinya di alam kultivasi? Para biksu seperti Murong Yu sangat terkejut, tetapi para abadi itu marah. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa bahkan ada yang abadi di alam kultivasi, dan bahkan ada orang yang lebih kuat dari mereka. Terutama peri yang telah mundur, sekarang dia melihat sekeliling dengan takjub, dengan tatapan penuh kebencian di matanya. Pada saat yang sama, napas seperti angin musim semi tiba-tiba bergerak melintasi dunia seperti riak air. Pada saat ini, aura paksaan mengerikan yang diberikan oleh para peri itu menghilang seketika. Tanpa paksaan mengerikan yang diberikan oleh peri, Murong Yu dan yang lainnya akhirnya berdiri dengan sendirinya tanpa melawan paksaan mereka. Pada saat yang sama, para biksu di Seng Xiantai juga berteleportasi satu demi satu dan meninggalkan Seng Xiantai. Dengan orang-orang ini yang jauh lebih kuat darimu, tekanannya masih relatif tinggi. Selain itu, para peri ini benar-benar sombong, dan mereka mengambil tindakan di setiap kesempatan, membuat orang-orang kuat ini merasa bahwa hidup mereka terancam serius. Ternyata ada makhluk surgawi senior di sini, aku mengambil kebebasan untuk menunggu, betapa tersinggungnya. Seorang peri yang tampak seperti seorang pemimpin melihat sekeliling, tidak melihat apa-apa, dan akhirnya memberi hormat di langit, dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar yang menanggapi. Tampaknya orang yang menyelamatkan Raja Kera Besar tadi tidak ada. Namun, para makhluk abadi ini tidak menganggap orang itu tidak ada. Bagaimanapun, seorang biksu yang dapat mengejutkan makhluk abadi surgawi hanya dengan mengandalkan dengusan dingin pasti jauh lebih kuat dari mereka. Meskipun mereka turun dari alam abadi, kekuatan mereka ditekan sampai batas tertentu, tetapi jika mereka mampu mengejutkan mereka dengan suara, setidaknya mereka berada di tingkat abadi atas. Itulah orang kuat yang dapat dengan mudah membunuh mereka. Melihat tidak ada yang menanggapi, kepala makhluk abadi juga sangat marah. Memikirkan orang di belakangnya, makhluk abadi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sombong lagi. Bagaimana dengan Sang Xian? Apakah itu lawannya? Itu hanya dunia nyata, tidakkah mereka berani melawannya? Senior, kekuatanmu memang lebih kuat dari kami. Namun, kami berada di bawah perintah Master Sekte untuk berbisnis di dunia kultivasi, dan tolong jangan mempermalukanku untuk menunggu. Pemimpin abadi menekan amarah di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam lagi. Namun, sekelilingnya masih sunyi, dan orang kuat yang menembak sebelumnya masih tidak memiliki kepala yang mengambang. Ini sangat membuat marah banyak abadi. Meskipun kekuatan mereka tidak kuat, Sekte King Luo mereka bukanlah sekte kecil di ranah kultivasi, dan ada Daluo Jinxian di sekte mereka.
Kali ini, ranah bawah berada di bawah perintah suzerain mereka, Daluo Jinxian, untuk melakukan sesuatu. Daluo Jinxian adalah seorang master bahkan di dunia peri. Ketua sekte kami adalah seorang ahli tingkat Daluo Jinxian. Kali ini kami diperintahkan oleh ketua sekte untuk melakukan sesuatu di alam bawah. Kami juga berharap para senior kami tidak menghentikan mereka. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Seorang abadi melangkah maju dan berkata dengan dingin. Apakah Anda mengancam saya? Hah! Sebuah suara samar terdengar. Hampir pada saat yang sama, abadi yang mengancamnya tampaknya telah menerima pukulan berat, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terguncang, menyemburkan darah ke dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini, wajah banyak abadi berubah drastis. Pada saat ini, mereka tidak lagi meragukan kekuatan pria misterius ini. Namun tidak seperti banyak abadi, Murong Yu dan yang lainnya merasa sangat senang melihat para ahli yang luar biasa ini memuntahkan darah dengan suara. Dunia ini adalah duniaku. Aku tidak ingin ada yang menyabotase di sini. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Suara samar itu terdengar, menyebabkan banyak abadi mengubah warna mereka lagi. Kalian dapat menemukan apa yang kalian butuhkan di alam kultivasi, tetapi jika aku menemukan bahwa kalian membunuh orang yang tidak bersalah dan menghancurkan alam kultivasi, maka kalian tidak perlu kembali ke alam abadi. Meskipun suaranya datar, wajah para peri itu sangat jelek. Mereka semua tahu bahwa dengan kekuatan pembangkit tenaga misterius ini, sebenarnya tidak ada kesulitan untuk membunuh mereka. Namun, ketika mereka memikirkan misi mereka kali ini, wajah mereka bahkan lebih jelek. Awalnya, tanpa campur tangan pembangkit tenaga misterius ini, dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya dapat menyelesaikan tugas dengan sangat cepat. Tetapi sekarang karena ada pembangkit tenaga misterius ini, mereka tidak berani aktif di alam kultivasi, apalagi bekerja pada sekte-sekte itu. Itu tidak diragukan lagi memperkuat kesulitan bagi mereka untuk menyelesaikan tugas.